Dulu dia. Ya kalau tidak setuju ngomong saja. Belum, nanti. Nggak usah berdiam diri. Oke. Dari mana sih sumbernya konflik itu? Sebenarnya konflik itu sama tuanya, sama tuanya, sama umurnya dengan kehidupan manusia itu sendiri. Jadi waktu Adam dan Hawa diciptakan Tuhan ke dunia ini, di situ sudah terlangsung ya ada potensi konflik terjadi. Waktu Tuhan menciptakan Adam, ya di situ sudah ada potensi konflik. Ditambah lagi, waktu Tuhan menciptakan Hawa sebagai penolong bagi Adam kan, semakin berpotensi luas juga konflik itu muncul. Makanya saya katakan tadi Bapak Ibu, ya dimanapun kita berada, di mana loh Bapak Ibu? Di kantor, di ladang, di sawah, di jalan, di rumah, di gereja sekalipun, terlalu banyak konflik. Itu udah gereja. Maka saya berkali-kali mengatakan, pertambahan sinode baru, nama gereja baru, dominan. Bukan karena pertambahan jiwa-jiwa baru yang datang kepada Kristus alias hasil penginjilan, bukan. Tapi karena berkecamuknya, karena sulit konflik di dalam berbagai gereja, baik konflik internal, pendeta dengan majelis, pendeta dengan kolaborasi dengan majelis, dengan berkonflik dengan jemaatnya, sesama pendeta berkonflik, sehingga apa? Pecah. Dalam dunia usaha bisnis sama, konflik di sana juga begitu subur Bapak Ibu. Maka seringkali orang yang sudah puluhan tahun berkolaborasi, bermitra, harus berakhir. Harus secara berakhir. Karena konflik juga. Tapi perlu saya ingatkan, tidak selamanya, tidak selamanya, bahkan tidak semuanya juga konflik mendatangkan atau berdampak negatif buat kita. Tidak semuanya, tidak selamanya. Artinya, ada jenis konflik yang justru konstruktif membangun, mendatangkan manfaat yang positif buat kita. Tapi lebih banyak lagi memang konflik itu destruktif, artinya apa? Membawa dampak negatif. Mencerai beraikan hubungan suami istri. Mencerai beraikan kongsi antar sesama pengusaha. Bahkan juga mencerai beraikan hubungan antara sesama hamba Tuhan dengan hamba Tuhan lainnya dan juga dengan jemaat. Memang itu ada. Jadi jangan juga kita selalu berpikir dampak konflik itu selalu negatif. Semuanya enggak. Ada yang positif kok. Nanti akan saya jelaskan. Ambil contoh Bapak Ibu. Di mana konflik itu bisa menciptakan atau dampak yang positif buat kita. Waktu suami enggan membantu istrinya di dalam membersihkan rumah. Oke, karena menganggap dirinya adalah kepala rumah tangga gitu ya. Lalu istrinya marah yang melahirkan konflik. Konflik yang terjadi itu bisa positif. Positifnya di mana? Karena istrinya terus mengingatkan suaminya supaya membantu istrinya dalam menuntaskan pekerjaan rumah karena mungkin tidak punya ART, tidak punya pembantu gitu ya. Anak-anaknya mungkin sudah pada berumah tangga sendiri. Lama kelamaan suami itu berubah juga lah. Hasil akhirnya apa? Suami pun jadi mau pegang sapu. Suami pun jadi mau
ngepel, bahkan masak, nyetrika. Maka Bapak Ibu, waktu rumah tangga kami, di awal saya udah pahami betul bagian ini. Karena di awal saya udah bilang sama istri saya, kita tidak perlu pakai pembantu-pembantuan lah. Kecuali kalau dalam situasi-situasi darurat dan mendesak. Maka saya katakan sama istri saya, di rumah ini kita berdua adalah majikan yang sama. Tapi sebagai majikan, kita harus sadari kita juga di rumah ini adalah pembantu berdua. Maka sebelum kami punya anak, Bapak Ibu sama, masalah urusan pekerjaan rumah tetap saya kerjakan juga, nyapu, ngepel, nyetrika, nyuci. Waktu dua anak saya lahir, sama prinsip itu saya tegaskan kepada mereka. Di rumah ini ada 4 orang majikan, papa, mama, dan kalian berdua. Tapi jangan lupa, kita berempat juga adalah pembantu. Artinya, di samping kita bisa menjadi tuan rumah yang baik di rumah ini, kita juga harus menjadi pembantu yang baik. Maka saya bilang, kita berempat bertanggung jawab menjaga kerapihan, kebersihan rumah ini dan segala isinya. Maka untuk masalah kayak gitu-gitu kami nggak ada konflik Bapak Ibu dari awal. Positif kan itu? Ya. Nah jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus konflik. Ya, bisa juga muncul karena keinginan daging alias ego. Waktu seseorang itu belum bertobat, bahkan tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia pasal 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh kan keinginan Tuhan Bapak. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan Tuhan. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kau kehendaki. Artinya begini Bapak Ibu. Kita juga sering berkonflik dengan Tuhan sebenarnya. Waktu kita tidak melakukan, tidak mengerjakan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan suka. Kita tidak lakukan, kita tidak kerjakan. Di situ kita sudah cari gara-gara dengan Tuhan. Di situ kita sudah cari masalah dengan Tuhan. Di situ kita sudah berkonflik dengan Tuhan. Ini yang langsung dilakukan oleh Adam dan Hawa. Karena dari awalnya Tuhan bilang, nggak perlu kalian berkonflik dengan saya. Cukup taatin aja. Dengan tidak memakan buah terlarang itu. Tapi Adam dan Hawa senangnya cari gara-gara. Dengan cara apa? Mereka sengaja memakan buah terlarang itu. Jadi Bapak Ibu, kita secara pribadi sebelum berkonflik dengan istri kita, anak kita, atasan kita, gembala kita, suami kita, istri kita, kita sebenarnya juga telah berkonflik dengan lebih dahulu dengan Tuhan. Bahkan seringkali, karena konflik kita dengan Tuhan itu sudah begitu luar biasa dampaknya, maka terekspresikanlah itu kepada orang-orang di sekitar kita. Karena kita lebih menuruti keinginan daging sendiri, ego sendiri, maunya sendiri. Ini bisa menjadi salah satu sumber konflik